kehadiran kami di sini atau laporan terkait ajaran yang dilarang atau ajaran yang menyimpang, namun itu dibangga-banggakan oleh dua publik figur ternama di Indonesia, yaitu Ida Royani dan Ben Kasyafani. Jadi surat ini kita serahkan ke Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia, yaitu kepada Ketua MUI, Ketua Umum MUI, dan juga Komisi Fatwa. Nah, tujuan kami mengirim surat ini supaya pihak MUI mengeluarkan fatwa sesatnya LDI, sebagaimana dulu Ketua MUI, ya Ketua Umum MUI, yaitu Profesor Hamka, itu mengeluarkan fatwa tentang Islam Jamaah, karena berdasarkan saksi dan juga ribuan umat yang sudah keluar dari LDI itu mengatakan bahwa LDI itu adalah reinkarnasi atau baju dari Islam Jamaah. Nah, sedangkan Islam Jamaah ini itu udah dilarang oleh Jaksa Agung pada tahun 1971. Bahkan di 2004 Jaksa Agung melalui Jaksa Muda Intelijen itu melarang ajaran LDI ini untuk disebarluaskan. Namun dua publik figur ini, ya, kalau kita lihat di podcast kanal podcast itu merasa bangga. Jadi Ida Royani, Ben Kasyafani itu merasa bangga. Jadi kenapa? Ya, kita nanti selama ini kan kita sudah buat surat terbuka, namun belum ada balasan dari kedua public figure itu. Jadi gitu. Jadi pertama yang diajarkan itu, ya, kalau kita masuk ke kelompok itu, kita diajarkan sholat. Ya, memang diajarkan sholat, tapi nanti endingnya, akhirnya itu kita disuruh berbiat pada amir. Yang amir ini atau imam ini yang menentukan surga nerakanya seseorang, yang menentukan sahnya Islamnya seseorang atau tidak, amir ini. Nah, nanti muaranya, motifnya ya, nanti ada penggalangan dana dari umat, gitu loh, yang pengikut-pengikutnya. Sehingga dengan doktrin ijtihad amir ini, pengikutnya itu disuruh infak per bulannya 10% dari hasil apa? Dari hasil jeripayanya, ya kan, dari hasil jeripayanya. Sehingga yang menurut saksi fakta itu per bulan itu bisa menghasilkan 20 miliar. Bahkan terakhir informasi yang saya dapat dan sudah disuratkan ke instansi tersebut itu 60 miliar per bulan, ya. Nah, apakah Ida Royani dapat atau tidak, apakah Ben Kasyafani atau dapat atau tidak, nanti biar Mas Imam yang menerangkan, karena beliau sendiri yang menyerahkan. Tapi sebelum kita Mas Imam, nah kita akan Pak Mauludin akan memberikan keterangan masalah dana umat ini yang dikumpulkan. Silakan Pak, perkenalkan Bapak dulu di mana, di LDI sebagai apa, terus ajarannya bagaimana? Ya, silakan Pak Mauludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauludin Akhyar bin Abdul Fattah. Saya menjadi warga Islam Jamaah Lemkari LDI mulai tahun 79 dan saya diusir pada tahun 2008. Jadi saya sempat 30 tahun dan saya menjadi salah seorang wakil amir Islam Jamaah LDI. Jam LDI itu diwajibkan menyetorkan 10% penggalangan dana. Itu instruksi dari amirnya kepada semua satu-satunya warganya menyetorkan 10%. Kalau tidak menyetorkan 10% setiap bulan, maka dihukumi harta yang dimakan itu masih haram. Yang dimakan, yang diminum, yang dipakai itu masih haram. Tapi kalau sudah disetorkan ke pusat 10% itu baru halal. Itu salah satu kewajiban yang dipaksakan oleh Amir LDI kepada warganya. Dan poin yang lebih berat lagi juga masih banyak. Dan itu sebagai perkenalan saja, untuk nanti kita teruskan yang lebih panjang lagi, insya Allah. Untuk apa, Ustaz? Yang pengumpulan itu? Alasannya untuk perjuangan, tetapi warga di bawah itu tidak dikasih tahu lari kemana, digunakan apa. Karena kalau untuk membangun bangunan fisik, misalnya bikin madrasah,
masjid, musola, itu mereka harus pinjam lagi dan harus mengembalikan dengan kembalian yang lebih, dengan keuntungan atau lebihnya itu 12%. Ya, demikian. Pak mau nanya ke terlebih. Ini satu lagi ya, ini karena di bidang hiburan ya atau infotainment ya. Ini ada Mas Adam yang dulu pernah, bisa dikenalkan Mas Adam dulu ada kontrak di TV juga ya, sama kayak Ida Royani maupun Ben Kasafani. Kalau ini lebih ke waktu itu dakwah ya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Adam Abdullah bin Bastaman. Saya dari lahir di LDI Islam Jamaah. Dari kakek nenek saya, bapak ibu semuanya LDI, bahkan keluarga besar ratusan orang itu semuanya warga Islam Jamaah LDI. Tahun 2007 saya sudah gelisah dan sudah pelan-pelan keluar. Alhamdulillah 2010-2013 sudah keluar. Dan saat itu 2013 sempat dikontrak beberapa tahun sama Trans7 dalam acara kontennya dulu dakwah ini Ruqyah Syariah. Mungkin pernah kenal Ruqyah pagi-pagi, itu namanya acaranya Khazanah. Nah, saya yang mengisi jadi host waktu itu. Nah, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Mauludin bahwa dana ini disetor tapi nggak ada serah terimanya, kwitansinya disetor berapa tuh nggak ada. Jadi di store benar-benar di store, bawa mobil, uang berkarung-karung di store ke masjid-masjid, dari masjid di desa dibawa ke masjid tingkat daerah, setelah di daerah dikumpulin lagi uang segepok, satu mobil itu dibawa ke pusat. Jadi mereka nggak mau ketahuan sehingga nggak pakai bank, berusaha banget untuk nggak pakai bank. Yang pertama itu, ya nggak ada serah terima yang jelas setelah bayar uang infak penghasilan dari imam, dari saya sekian persen, itu nggak ada kwitansi, jadi nggak bisa dicek ya. Yang pertama, yang kedua, ketika digunakan nggak ada pertanggungan jawabannya, uangnya buat apa, berapa ratus miliar buat apa, itu nggak ada. Nah, jadi banyak banget keanehan-keanehan, termasuk kalau dilihat dari ilmu ruqyah, ada dugaan kuat sekali bahwa mereka menggunakan sihir. Ya, apalagi amirnya ini terkenal dalam tanda kutip sakti gitu ya. Yang sehingga orang-orang yang belum masuk sana hati-hati, banyak berdoa, kalau enggak bisa kena dan susah keluar kalau udah kena. Ya, kami dari praktisi ruqyah, mungkin teman-teman juga sudah tahu, itu tahu bahwa aliran-aliran ini menggunakan doa-doa tertentu, minum air tertentu, sehingga doktrin-doktrin ini juga. Dan di sana itu imamnya itu menghalalkan, baru-baru ini ada mantannya seperti kami yang udah keluar, itu mengaku disuruh menyantet orang-orang yang sudah keluar. Jadi ulama ustadz-ustadz yang udah keluar ini jadi target santetan. Di situ ada bukti bahwa dari sisi tauhidnya aja sudah berantakan. Belum lagi penyelewengan harta. Dan kebetulan saya rekan bapaknya Ben. Jadi Ben ini punya bapak, Pak Ben Kasafani, Pak Babut. Pak Babut ini teman satu kantor. Kami sejak di Islam Jamaah LDI, kalau sholat Jumat, nggak sholat Jumat bersama umat Islam yang lain. Tapi sholatnya di Cideng waktu itu ya, karena itu masjidnya LDI. Jadi ya mendukung apa yang disampaikan oleh imam bahwa ini aliran memang ekstrim dan eksklusif. Sholatnya nggak mau bersama umum gitu, sholatnya sendiri. Kemudian bapak saya itu wakil amir tingkat Jakarta, ya waktu itu Ida Royani jadi jamaah di sana. Ya, mungkin menambahkan apa yang sudah teman-teman ketahui sebelumnya. Mas sendiri sempat nyetor berapa nominalnya di 10% itu? Tiap bulan kan? Tiap bulan. Nah. Ya kalau dulu gaji saya 25 juta sebulan, kali 10%-nya kira-kira berapa? Segitulah setiap bulan. Itu belum kalau ada pembelaan tertentu. Kayak bangun masjid itu lain lagi. Itu dijatah, kamu sekian puluh juta, kamu sekian juta gitu. Oh, ada jatahnya? Ada dijatahin. Diwajibkan untuk setoran tambahan gitu gampangnya. Selain yang persenan tadi. Tapi angka nominalnya ditentukan dari pihak sana? Yes, dari pengurus. Dan itu nggak ada serah terima. Kita nyetor kan ada bukti serah terima ya. Udah setor sekian buat keperluan bangunan masjid. Tapi kalau di Islam Jamaah LDI nggak ada. Jadi hati-hati bagi masyarakat yang ngelihat oh aktif nih pengajian, tapi di dalamnya banyak sekali hal-hal yang menyelisih syariat. Lo udah lapor ke pihak yang berwajib? Saya pribadi bersama Ustadz Mauludin waktu itu kami berjuang di forum Rujuk Ilal Haq 2010 sudah melaporkan ke gedung ini ke Pak Ma'ruf Amin, 2011 sudah ke Pak Ma'ruf Amin, 2012
2014 bahkan menyurati seluruh dari presiden, wakil presiden, seluruh kementerian, MUI, Departemen Agama, FUI, FPI, NIUMI, semua orang, Muhammadiyah, Dewan Dakwah, sudah kami surati, sudah kami sertakan bukti persis seperti tadi, ada USB, tapi bukti tinggal bukti. Tapi sampai hari ini 13 tahun kemudian, gitu ya, dari 2010, 2023, 13 tahun loh. Ribuan. Ya, alhamdulillah banyak yang sudah keluar, tapi belum ada fatwa tegas dari MUI. Mudah-mudahan Allah mengetuk hati, memberi hidayah pada ulama kita untuk bisa sikap tegas. Karena emang nggak enak ya membuat sebuah fatwa yang rasanya nggak enak gitu kan. Tapi kalau nggak diberikan fatwa, umat yang lain akan terus ikutan. Muncul orang-orang berpemahaman radikal, ekstrim. Bahkan menurut BNPT ini termasuk ciri-ciri terorisme. Cirinya apa? Menganggap yang lain selain kelompoknya itu kafir. Menganggap yang keluar dari kelompok ini murtad. Ini yang seperti dialami oleh ustadz-ustadz kami dan mantan-mantan yang lain, ada sekitar 1000-an. Keluar dari sana itu dipersekusi dan disebut murtad. Mungkin gitu dulu. Tambahan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menindaklanjuti surat somasi peringatan kami untuk Jaroyani sama bin Kasyafani yang sampai hari ini Anda berdua ini nggak mau menjawab atau diam. Kalian berdua nih nggak capek ya bohong melulu ya? Saya aja capek loh dibohongin, Bu. Ibu nggak capek ya bersandiwara, kamuflase, bohong melulu, bilang bangga jadi LDI. Apa yang dibanggain Ibu? Karena Ibu tahu, karena Ibu punya bisnis gitu loh, namanya kerudung Tyrek di LDI itu gitu Ibu. Nah, satu lagi, LDI itu kan sudah mengklaim 2006 paradigma baru, tidak mengkafirkan, sholat berjamaah di umum, tidak mengajarkan ajaran Islam jamaah, tidak menerapkan baiat dan tidak mengajarkan ajaran Nur Hasan. Poin 5 ini Ibu, 2006 sampai sekarang tuh nggak ada, hanya para dusta baru. Kami ini tidak mungkin dimurtadkan kalau paradigma baru dijalankan Ibu, gitu. Jadi hanya kamuflase aja itu. Bahkan kalau ajaran paradigma baru dijalankan, tidak mungkin saya sampai dipaksa poliandri istri saya oleh orang lain, gitu Ibu. Ibu tahu ini istri saya Bu, waktu pernikahan teman saya. Tapi kok bisa poliandri Ibu? Gitu. Jadi poin 10 kriteria aliran sesat versi MUI di LDI itu ada 3 poin. Poin kedua yaitu meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i, Quran dan Sunnah. Poin ketiga adalah poin pertama itu ada nomor 5 adalah poin kedua adalah melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Contoh, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jami'an itu versinya LDI itu adalah berjamaah versi LDI. Begitu. Seperti sintani wasabuna finnar. 72 golongan itu ya kalian klaim seperti Muhammadiyah, NU, masuk neraka semua. Tapi wa wahidatun fil jannah wal jamaah ya. Kalian itu mengklaim bahwa kita ini gitu. Seperti itu, Bu. Ya. Nah, lanjut poin yang ketiga adalah 10 adalah mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syariah seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Jadi karena di luar LDI tidak baiat kepada orang ini, maka kafir, diklaim kafir. Kok bisa? Berarti orang ini mengisahkan Islam seseorang. Berarti yang jelas orang ini membuat syariat baru. Jadi secara tidak langsung dugaan saya ini seperti dipertuhankan dan dipernabikan. Gitu. Karena ada kata-kata dari mereka, Bapak Amir sebelum dijadikan Amir, punggungnya dan ubun-ubunnya diusap oleh Allah. Begitu. Dan ada kata-kata lagi, Bapak Amir tidak akan ridho kalau jamaahnya masuk neraka. Berarti seolah-olah ini juru selamat. Gitu. Dan ada kata-kata verbal, hinaan
terhadap kaum perempuan terutama itu seperti hinaannya begini. Mohon maaf sebelumnya, saya mencontohkan aja. Jadi saya lihat nih, sebentar ya, saya kasih bukti contohnya. Seperti ini. Seperti ini. Ini kata-kata amirnya langsung. Connect bang. Sebentar ya. Dari sini situ. Bisa disiapin. Jadi gini. Kirim. Jadi nanti saya kirim ya. Jadi kata-kata dibilang Itu tunjukin aja. seperti ini. Dia bilang, kamu tahu taik nggak? Taik bonjrot. Jadi, nah kata-kata taik bonjrot ini mengatakan bahwa selain LD itu taik bonjrot. Nah, turuk bosok seperti itu. Tuh. Sing yang baunya busuk. Dia jelas kafir, jadi nggak terima kafir ya. Turuk bosok, baunya busuk itu. Seperti itu tuduhannya. Ini yang mengatakan sama amirnya. Dan ini yang mengatakan langsung amirnya Ben Kasyafani dan Ida Royani. Seperti ini. Gitu. Dan yang jelas ya, ini seperti ya dikultuskan. Jadi juru selamatnya mereka. Kalau nggak taat ini, neraka. Bahasa Jawa, itu nih amir, itu nih geni. Jadi kalau nggak taat sama amir, neraka. Ya. Seperti itu. Ustaz, kata-kata yang tadi dibilang aliran sesat maksudnya tidak sesuai syariat. Apakah pada saat bayat itu ada syahadat sendiri yang dia buat untuk Pak itu? Mauludin mungkin yang jawab Pak. Ini yang wakilnya Amir ini ya. Wakil Pak. Pak. Silakan. Kalau syahadatnya tetap 2 syahadat kaum muslimin ya. Tapi dalam menafsirkannya itu dibelokkan bahwa syahadat itu tidak sah kalau kita belum melakukan baiat ini. Oh. Jadi rukun Islam 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ini semuanya batal. Yani kita belum Islam kalau kita belum mengucapkan baiat kepada amir. Gitu. Syaratnya itu. Syaratnya itu. Jadi syaratnya sahnya Islam itu harus baiat dulu. Selain penafsiran dari yang diubah ya dari Quran gitu, apakah ada juga ayat-ayat atau hadis-hadis tertentu yang dikeluarkan untuk mempengaruhi jemaah? Banyak sekali dalilnya. Mereka punya himpunan seperti ini. Nah, himpunan Khusus ya internasional. untuk di sini ditulis ya. Tulis ini tidak diperjualbelikan. Tidak diperjualbelikan hanya untuk intern warga LDII. Nah, disinilah dalil-dalil masalah berbaiat ditekankan, yang sampai keluar pengertian kesimpulan kalau tidak baiat kepada imam ini Islam kita nggak ada apa-apanya, belum Islam. Maka kalau mati tidak boleh disolati, tidak boleh didoakan rahmat, tidak boleh dimintakan ampunan, meskipun itu orang tua sendiri, orang tua kandung. Dan kalau bukan jamaah itu harus berpisah. Suami istri harus pisah, harus diceraikan. Dan yang bukan LDI tidak dianggap ahli waris, hapus dari ahli waris, dihilangkan dari ahli waris. Tapi secara keseluruhan tetap mereka menyembah Allah dan Rasul. Tetap menyembah Allah dan mengikuti Rasul, pengakuannya. Tapi Pada prakteknya? Ya, prakteknya tidak. Menyelisih, menabrak Allah dan Rasul. Boleh nambahin ya? Jadi Ustaz bisa tambahkan juga. Imamnya ini Allah dan Rasul menyuruh jujur atau menyuruh bohong menurut teman-teman? Jujur. Tapi imamnya nyuruh bohong. Kalau ditanya apa LD punya imam? Jawabnya enggak.
supaya disuruh bohong. Jadi Allah dan Rasul nyuruh jujur, mereka nyuruh bohong. Allah dan Rasul menyuruh menyambung family, kakak sama adik, anak ke orang tua, kan gitu. Silaturahim kan menyambung family. Tapi kalau bukan warga LDI, diputus. Jadi harus diputus familinya justru. Jadi Allah Rasul ke kanan, imamnya nyuruh ke kiri. Dalam ilmu akidah, ini pun termasuk menyembah. Jadi kalau pertanyaan wartawan tadi, Mas, apakah mereka menyembah Allah? Jawabannya iya, tapi ada juga penyembahan mereka kepada imamnya dengan konteks Allah Rasul nyuruh jujur, imamnya nyuruh bohong. Mereka malah taat imamnya. Allah Rasul nyuruh silaturahim, sambung family. Imamnya nyuruh putus family kamu karena dia udah nggak jamaah. Kayak saya, istri saya dibawa. Setelah ketemu amirnya Islam Jamaah yang ini nih, istri saya pisah sama saya, nggak mau ketemu saya sejak 2008. Kenapa? Karena saya dianggapnya sudah murtad. Nah, dalilnya apa, Ustaz? Aduh. Dalil-dalil jamaahnya misalnya. Iya. Misalnya man arada buhatal jannah falyalzamil jamaah. Itu dalil yang sangat diandalkan untuk menekan ya warganya. Barang siapa ingin masuk surga, kata mereka itu pengertiannya dah harus menetapi jamaah ini. Ya, itu unjuk dirinya, bukan jamaahnya Rasulullah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi jamaah dia. Jamaah LDI. Dan tambahannya di LDI itu memang benar-benar menabrak Allah dan Rasul. Allah Rasul menyuruh kita jujur, di sana kita malah suruh berdusta. Misalnya contohnya, ketika warga LDI itu pergi haji, mereka menyerahkan damnya itu kepada imamnya, tidak diserahkan kepada pengurus haji di Mekah untuk diserahkan kepada fakir miskin. Tapi damnya itu diserahkan kepada imamnya berupa duit. Dan imamnya ya sudah. Waktu itu sudah nggak boleh diurus lagi. Apakah sudah dibelikan kambing atau tidak? Bahkan di Indonesia. Saya tinggal di sana 1 tahun di rumah itu, dam itu kita makan sendiri. Sampai tahun depan masih ada damnya. Jadi dibelikan kambing itu sesuai kebutuhan dan itu diberikan kepada yang tidak berhak. Tamu-tamu yang datang dari Riyadh, dari Jeddah, yang umroh itu disuguhin itu, bukan diserahkan kepada fakir miskin tanah haram. Gitu. Jadi memang betul-betul sengaja disuruh berdusta. Kalau ditanya sama ketua kelternya, oh saya bayarnya ini puasa, gitu. Disuruh bilang begitu, saya puasa, bayar damnya puasa bukan bayar kambing. Bapak-bapak mau nanya terkait Ida Royani dan Ben Kasyafani Pak. Selain di podcast ada bukti lain Pak kalau mereka nih sepak terjangnya di LDI ini kelihatan banget Pak. Selain di podcast Pak. Ada di struktur. Saya sebagai wakil amir, saya setiap bulan itu turba ke Lubang Buaya, Minhajul Rasyidin, Pondok Gede. Saya sering menyampaikan tausiah kepada para penerobos ibu-ibu. Dan di dalam penerobos itu ada Ibu Royani, ya, itu hampir setiap bulan saya turba, selalu saya diminta untuk memberikan nasihat, pesan-pesan apa yang akan disampaikan nanti di daerah. Nah itu termasuk di dalamnya ada Ibu Royani. Apa yang dilakukan Ibu Ida di sana Pak? Mungkin memberikan arahan, tausiah atau gimana Pak? Kalau sudah ditugaskan ke daerah-daerah, ya otomatis menekankan apa yang dari imamnya itu, karena apa yang dibahasakan Bapak Imam itu tidak boleh berubah sampai di bawah. Kalau dari atas itu A harus sampai bawah A. Memperkuat nasihatnya Memperkuat. imamnya. Kalau ada seseorang yang menjadi tenaga pusat ini tidak bisa meneruskan apa pesan-pesan imamnya itu, maka dia segera diganti. Berarti ini orangnya tidak amanat. Nah, kalau selama dia dipakai, berarti itu orang yang dipercaya. Dengan kata lain, Ida Royani mensiarkan Islam ke daerah-daerah Pak ya? Iya. Itu dari tahun berapa Pak? Boleh tahu, Pak? Saya kenal Mbak Ida Royani itu tahun 79. Mbak Ida Royani itu datang waktu itu ke Kertosono, langsung ke rumah Haji Nur Hasan Ubaidah, dan beliau tampil di panggung, ya, menarik simpati dari masyarakat. Jadi walaupun beliau tidak nasihat, tidak ceramah, tapi dengan tampilnya saja itu sudah menarik perhatian, mengajak orang masuk ke dalam Islam Jamaah. Dan apakah ada reward ketika ada seseorang yang dari luar itu masuk kepada Ibu Ida Royani? Ini Mas Imam menjawab. Ya. Ini yang saya lanjutkan ya, yang pelecehan verbal terhadap kaum perempuan yang
Yang Idul Rayani. Yang rewardnya apa? Sampai pernah ngasih giftnya? Kalau misalnya ada jemaah yang ikut akhirnya bergabung, Waktu itu saya pernah ngasih THR untuk Ida Royani tahun 2005 Dari siapa? dari Sultan Aulia ini. Tuh. 2005 itu masih Abdul Dohir ya, kakaknya dia. Itu 2005. Saya langsung ke rumahnya ngasih 900.000 masih ingat nominal. Diterima nggak? Diterima. itu atas untuk apa maksudnya? THR, Ya maksudnya dalam arti kata THR ini seperti uang tali asi dari Bapak Amir. Tali asi. karena sudah merekrut. Enggak, karena lebaran waktu itu, momen lebaran dia dapat THR. Saya ngasih waktu itu. Kalau masalah merekrut itu memang kita diwajibkan untuk mencari, ya istilahnya bahasa mereka itu penginsaf. Jadi orang itu supaya insaf masuk ke dalam jamaah untuk menyelamatkan mereka dari neraka. Karena kita kasihan mereka itu ahli neraka semua. Nah, jadi semuanya bergembira dan bersyukur kalau bisa dapat penginsaf. Gitu. Nah, Mungkin yang dipegang ada bukti apa itu? ini saya pengangkatan sebagai wakil amir Naikin lagi. di tahun 2004. Terus apa lagi? Nanti diambil gitu. Terus apa lagi Pak? Sudah? Kalau yang ini kawan-kawan saya, ini ada wakil 4, ini yang sekarang yang jadi amir, Pak Abdul Aziz, ini keluarganya. Nah ini wakil 4 semua, termasuk saya di dalamnya. Ini nama saya Mauludin. Bentar Pak. Oke. Ada lagi? Ya. Oke, saya cepat ya, nanti teman-teman bisa dapetin dokumennya, kopinya, bahkan PDF-nya pun saya kasih, linknya ada. Saya Adam, ini kisah saya dari kecil. Terbang. Orang tua saya dan uak saya, bibi saya itu rata-rata terus di Islam Jamaah LDI. Kemudian saya jadi kalau misalnya di Indosat ada masjid, kita nggak sholat di situ, kita keluar. Makanya teman-teman yang kalau waktunya sholat Jumat, temennya selalu ada yang hilang. Kemungkinan itu sholatnya khusus di masjid mereka sendiri. Kemudian, nah di sana juga di Indosat saya kenal Pak Ashar Budiman, bapaknya Ben. Ya, jadi saya tahu betul kenapa, karena bapaknya Ben ini adalah wakil amir di Jakarta Selatan. Jadi pasti Bennya juga keluarga Islam Jamaah. Dan Ida Royani adalah jamaah dari bapak saya. Bapak saya itu tingkat amir di Jakarta. Kalau beliau di pusat, bapak saya belum meninggal sekarang. Waktu hidupnya itu tingkat di Jakarta, wakil amir tingkat Jakarta. Jadi Ida Royani adalah jamaahnya, karena Ida Royani di Jakarta waktu itu. Kemudian tahun 2008 saya dipaksa cerai karena sudah nggak mau lagi mengkafirkan abang-abang semua nih. Gara-gara mau sholat sama abang-abang disuruh murtad. Mertua saya pengurus LDI dan Amir di Bekasi. Beliau bilangnya apa? Ceraikan anak saya dulu, kamu boleh nikah sama anak saya karena kamu jamaah. Dan bukan cuma saya bertiga, saya berdua dan yang lain. Rata-rata yang udah keluar itu divonisnya murtad dan dipaksa cerai. Bukan cuma kami berdua, bukan. Ya ada keterangannya ya. Kemudian tahun 2013 saya dipersekusi oleh LDI di Bogor, masjid UIK di UIK, kampus UIK. Itu sampai hancur mimbarnya gara-gara saya diundang berdakwah untuk menjelaskan apa itu LDI. Ada di berita, teman-teman bisa klik. Nanti PDF-nya bisa diklik, videonya muncul, webnya muncul. Kemudian 2013 saya dakwah ruqyah di Trans 7 di TV, di beberapa tempat dibubarin. Saya tanya ke DKM, kenapa dibubarin? Ternyata ada yang mengancam. Kemudian saya juga dituduh teroris, dituduh jenderalnya ISIS katanya. Jadi mereka bikin pembunuhan karakter. Orang kalau keluar dari jamaahnya biasanya dipaksa cerai, dipersekusi, diancam dibunuh, seperti saya diancam dibunuh, dan dihilangkan nama baiknya, dibunuh karakternya. Termasuk dia bikin berita, diberitakan di situ saya katanya jenderal ISIS katanya. Bahkan saya 2013 juga dikasusin oleh Senkom Mitra Polri. Jadi ada organisasi
milik Islam Jamaah LDI. Nah, pendirinya alhamdulillah sudah keluar. Jadi tokoh, nah ini jenderal juga, Pak Jenderal Komjen Polisi Nur Faizi, mantan Kapolda Metro. Beliau sudah keluar dari Islam Jamaah, alhamdulillah. Beliau pendiri Senkom. Nah, Senkom itu ormas yang dibuat oleh atas perintahnya imamnya Islam Jamaah ini. Nah, ini dia. Dia yang nyuruh pembuatan Senkom. Ada audionya semua. Oke, kemudian beliau sudah keluar tahun 2013. Saya sempat dikasusin dan sempat di penjara. Makanya teman-teman yang di Ruqyah pada nanya, kok sekarang udah nggak muncul di TV? Ya karena 3 tahun saya ikut sidang, sampai alhamdulillah doanya umat Islam semua, bantuan dari tim pengacara Muslim, Pak Ahmad Mihdan, alhamdulillah saya dikasasi di MA menang. Nanti teman-teman di sini saya sertakan ya, bukti-bukti poin-poin dari MA, Mahkamah Agung. Siapa yang kriminalisasi? Yang kriminalisasi siapa? Oh ya, di situ ada polisi yang ternyata polisinya adalah pelatih silatnya Islam Jamaah. Saya kebetulan pelatih silat Islam Jamaah, namanya Persinas Asad. Polisinya adalah pelatih silat Asad tingkat pusat. Orang LDI, orang Islam Jamaah, dan baiat kepada Bapak yang satu ini. Ya, semoga Allah beri hidayah ya. Nah, kemudian saya dikasusin katanya pencemaran nama baik dan undang-undang ITE. Tapi alhamdulillah di MA disebut seperti ini. Menyatakan terdakwa Adam Amrullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Ini dia. Filenya bisa diklik di PDF, nanti teman-teman dapat. Oke. Dan ternyata menurut MA, penyampaian dakwah untuk tujuan meluruskan kelompok atau warga yang dianggap sesat dan menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya bukan pencemaran nama baik. Ya, tujuan kami bukan mencemarkan nama baik siapapun. Kita kasihan, betul nggak? Kalau ada orang masuk kelompok yang ekstrim, yang cikal bakal teroris, ngambil uang nggak jelas, suruh bohong, diceraikan, ya kami berusaha mereka keluar. Tujuan kami itu sebenarnya. Nah, menurut MA juga seperti itu. Bang, keterlibatan Ben Kasafati gimana Bang? Selain dari podcast dan tadi keterangan orang tuanya Bang, sama Gimana? keterlibatan Ben Kasafani sejauh apa yang bapak-bapak tahu selain dari podcast dan keterangan dari bapak kalau orang tuanya itu Keterlibatan Ben di LDI ini Bang. salah satunya mempromosikannya, ajaran ya pastinya. Ya. Boleh tambahin. Ini lanjut. Tadi. Jadi ini Ini pelecehan secara verbal terhadap kaum perempuan, dan ini Ibu Ida bangga loh kepadanya, dan Ibu harus akui ini omongannya. Orang kafir, ini jamaah dia, orang kafir, dan kafir mau dia jamaah dia oleh, ini pendirian yang mono, nah itu lebih yang mono loh, oleh lanjut, maksudnya mono kui. Padahal aku jelas, dia ini jamaah naik bocor, naik ketika coba sih di rumah naik bocor, turun bosok ketika turun bosok sih nggak boleh badan bulan. Dia ini jamaah ini orang jamaah kafir, orang yang paham ya, mau jamaah gini gila, gini. Jadi ini Amir yang di-BAT oleh Ida Royani Ben Kasafani. Dan rekan-rekan media perlu ketahui, seluruh artis di Indonesia perlu diketahui, Ibu Ida ini mempromosikan bahwa LDI itu baik-baik aja. Bahwa sebenarnya LDI itu nggak baik-baik aja, Bu. Lagi banyak masalah. Ibu lihat dari kedua belah pihak itu. Dan buktinya Rakernas kemarin, Bu ya. Rakernas kan mengundang orang-orang tersohor. Supaya apa? Supaya pencitraan. Jadi lucu, orang yang diundang itu dikafirkan, tapi sebagai pembenar bahwa LDI itu tidak sesat, dihadiri oleh orang ternama di Republik ini, gitu. Dan satu lagi lucu, LDI ini tidak mau dibilang agama, tapi dikeluarin dibilang murtad, gitu. Dan rekan-rekan media perlu ketahui bahwa artis-artis, apalagi nama Ida Royani ini sangat berpeluang untuk merekrut. Karena apa? Dia punya nama, artis legend, punya nama. Jadi tidak mungkin seorang infotainment, artis-artis tidak akan tertarik kalau tidak ada public figure yang mempromosikan. Makanya kenapa Ida Royani sebagai public figure masuk LDI ini, supaya jadi ibarat jualan tuh ada daya tarik, supaya laku gitu. Seperti itu. Nah, Ida Royani selama ini nggak pernah menjawab, kenapa Bu?
Takut ibu, apa gimana? Ada atau apa? Berani karena benar, takut karena salah. Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jadi takut ibu. Ini LD ini bohong melulu. Ibu nggak capek ya bohong melulu ya bu ya? Saya aja dibohongin capek bu. Gitu loh bu. Kalau LD ini nggak sesat ibu tahu ibu saya namanya Ibu Anhari. November 2020 ibu tahu, saya mengunjungi ibu saya di Gading, Jawa Timur. Ibu tahu, sepulang dari sana ibu saya diadili ibu, disidang oleh pengurus LDI. Padahal saya anak kandung, membesuk ibu saya sendiri. Ibu tahu itu. Jadi mempersoalkan, kenapa ibu menemui anak yang murtad? Loh, saya kan anak kandung gitu menemui ibu kandung. Itu kok dipersoalkan? Ibu tahu, ibu harus tahu. Kalau ajaran ini tidak benar ibu, nggak mungkin seperti ini. Kami tuh bu 6 bersaudara bu, 4 itu udah dibuang ibu, dicoret dari ahli waris. Cuma 2 yang dapat ahli waris. Ini yang ibu banggakan di LDI. Ibu harus tahu karena ibu public figure. Jangan seolah-olah LDI itu baik-baik aja bu. LDI itu lagi sakit ibu, sakit tuh LDI. Dan saya menghimbau kepada MUI terutama, kita udah capek loh kayak MUI ini, bolak-balik kayak MUI. Digodok, di ini, rapat sana, rapat sini. Bahkan kemarin Rakernas MUI datang sebagai doa penutup. Ada apa ini MUI sebenarnya? Dan MUI ini berpihaknya kemana? Niatnya MUI membina LDII. Apa mungkin sebaliknya? MUI dibina LDII. Dan ini kenapa ini MUI seperti ini? Lelet sekali dalam mengeluarkan fatwa. Kalau nggak viral, nggak bakal keluar fatwa. Yang subur keluar fatwa. Apalagi itu Gavatar keluar fatwa. Kemarin produk Israel yang diharamkan keluar fatwa. Ini kok nggak keluar fatwa? Ayo dong, karena korbannya udah banyak ibu. Ada yang dibunuh, ada yang dieksekusi, ada yang diusir, ada yang dipaksa pisah dari istri. Ajaran apa? Beda pemahaman kok diusir itu ada apa? Dipaksa pisah itu ada apa? Gitu ibu. Coba ibu berpikirlah, ibu kan punya hati nurani, punya pemikiran yang jernih. Coba lah berpikir itu. Ibu sadar itu. Ibu public figure, jangan terus menyuarakan bahwa ibu tuh LD itu baik-baik. Ibu LD itu salah ibu, jadi masalah. Gitu ibu. Di MUI belum ada status LD itu aliran setara dengan MUI dan Muhammadiyah, nggak ada. Tolonglah MUI ini segera memfatwakan sesat kepada LD. Capek bu, bohong dulu capek. Bang Iwan, ada rencana mau pelapor ke Polda? Kalau pelaporan sudah, ya kemarin sudah kita jelaskan bahwa amirnya BK Safani maupun Ida Royani, yang dia ini ya surga tidaknya ini tergantung orang Islam itu tergantung mereka, menurut pemahaman mereka ya. Polda. Itu sudah kita laporkan di Barreskrim. Jadi kita ada ke Barreskrim dan sekarang lagi proses penyidikan. Tetap lagi proses. Jadi saksi fakta sudah kita hadirkan beberapa saksi fakta. Nah ini masih terus berlanjut. Jadi kita memperkuat dulu konstruksinya, baru nanti berikutnya akan proses ke penyidikan dan akan dilaporkan. Apakah terkait atau tidaknya nanti ya tergantung nanti di BAP teman-teman yang sudah hijrah dari LDI. Kan sudah banyak itu, bahkan ribuan ya. Ribuan orang yang keluar dari LDI. Nah, namun dari pusat di atas itu kadang di kelompok di bawah-bawah itu nggak ngerti kalau yang keluar itu banyak, karena memang mereka itu didoktrin nggak boleh belajar ke selain orang LDI. Bahkan buka YouTube itu kayak Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Firanda, Ustadz Hadi Hidayat itu nggak boleh didengar nasihatnya, karena amirnya ini sendiri, amirnya ini mengatakan bahwa NU Muhammadiyah itu tidak masuk surga. Ada rekamannya. Jadi NU nasihatnya, jadi didoktrin nih kepada orang-orang pengikutnya ini. NU Muhammadiyah tidak masuk surga kalau tidak berpihak pada dia. Itu ada. Bahkan 4 mazhab yang ada di Mekah itu dikatakan jahiliyah. Nah ini ada, gitu loh. Nah cuma inilah pintarnya ya siasat mereka, dan juga pintarnya mereka atau pusatnya itu mencari penggalangan dana dengan persenan, sehingga kita bisa tahu motifnya ya. Ujung-ujungnya ya tiap bulan itu ya pengikutnya itu suruh digalang dananya dengan persenan tiap bulan. Nah, hasilnya kita tahu 10%, sehingga hasilnya sampai 60 bahkan 20 miliar 2006. Nah kemarin itu dapat 60 miliar 1 bulan itu loh, 1 bulan itu 60 miliar. Nah jadi walaupun dia
walaupun dia miskin, ya kan, jamaahnya itu harus taat sama dia untuk persenan, untuk penggalangan dana. Padahal orang miskin itu mustahil kan seharusnya diberi. Nah ini enggak, justru diperas. Nah sehingga apa? Dia punya program-program setiap minggu ya Pak ya, ngaji Senin, Kamis, Jumat. Nah sehingga di situ mereka antusias ke situ aja, ya kan? Sehingga keluar itu nggak ada antusias, tapi yang diisi itu pemahaman yang menyimpang. Makanya saya bilang ajaran yang menyimpang. Tadi kan sempat oleh Kejaksaan Agung ya, Kejaksaan Agung 2004 melalui Jaksa Muda Intelijen itu telah melarang ajaran LDI, ajaran yang dilarang ya. Nah itu di tahun 2004. Nah itu makanya banyak yang bilang kalau misalkan seseorang itu masuk LDI terus mau menikah dengan pasangannya, itu kalau belum berbiat pada amir ini nggak boleh, gitu loh, nggak boleh. Kalau misalkan boleh doktrinnya nggak boleh. Kenapa? Nah, ini orang yang di luar LDI yang tidak biat itu dianggap lebih daripada binatang ya, bahkan lebih daripada binatang seperti itu. Jadi kalau coba lihat pasangannya, ada nggak yang dari luar, ya kan gitu. Nah pasangan, makanya kalau ada teman juga yang nanya, itu berarti case-nya Ben sama siapa? Mas Anda ya? Nah itu sebelum dinikah tanya, apakah berbiat sama orang ini? Apa orang sebelumnya? Tanya aja. Nah itu. Dan mungkin mau tambahan. Kapan lagi update Barreskrim dan MI ini kebalik lagi ada panggilan kapan? Nah ini kan kita bersurat tunggu jawaban. Kalau Barreskrim karena kemarin yang kita ketahui kan lagi proses tahap 2 Panji Gumilang, ini akan dilanjut dengan proses ini. Jadi kita tunggu aja nanti. Tunggu apa yang dari Barreskrim? Ya, dari Mas Adam mengenal sosok BK. Nah, seperti apa sih waktu mungkin sering waktu masih menjadi satu jamaah ya? Nah, seperti apa sih sosok BK keterlibatan dalam LDI sendiri? Saya lebih dekat justru ke bapaknya, jadi nggak terlalu dekat sama Ben ya, karena Ben juga di Jakarta Selatan, saya di Bekasi waktu itu, Jakarta Timur. Tapi yang jelas beliau ini aktif di dalam acara-acaranya Islam Jamaah, bahkan terus sebagai artis juga siar istilahnya, ya baik lewat podcast. Nah, yang saya pahami, kalau Ben itu kan anaknya Pak Asar Budiman, Pak Babut. Pak Babutnya ini wakil imam di Jakarta Selatan. Artinya pemahamannya Ben pastinya ikut pemahaman bapaknya yang Amir Islam Jamaah di Jakarta Selatan. Jadi seperti apa kegiatannya? Pastinya sama seperti jamaah yang lain, ngaji, belajar silat, seperti itu. Ada indikasi mungkin kayak penerimaan aliran-aliran berdasarkan modus infak sedekah itu sendiri? Kalau yang saya pahami dan para mantan-mantan Islam Jamaah LD pahami, rata-rata kalau untuk urusan uang itu semua dikeruk dibawa ke pusatnya. Jadi kami yang di bawah tuh kerjanya karena apa? Karena Allah aja gitu. Misalnya saya ngajar silat gratis. Saya yakin Bu Ida Royani juga dakwah kesana kemari menguatkan nasihat imamnya yang atas ini ke pusat, pastinya gratis. Cuma dikasih kendaraan, gitu, dibiayai hotel, tapi gratis itu semua. Karena kalau ada potensi uang itu rata-rata diambil ke pusat, ke imam yang ini tadi. Bahkan aset-aset masjid, rumah-rumah yang di Australia itu semua aset pribadi. Bayangin, masjid aja aset namanya nama pribadi. Jadi kalau ada apa-apa, aman kan asetnya. Nah ini bahayanya ke jamaahnya karena nggak ngerti, taat aja gitu kan. Ini ada di podcast Sesi Ben ya? Jadi siar ya? Iya, siarnya di podcast. Sesi Ben Kasafani. Ya. Di TV. LDI TV. Podcastnya. Iya. Podcastnya itu ketuanya PP-nya Pak Kris ngaku warganya 15 juta. Oh iya, Nah. masalah warga. Gimana? Oke. Pak Kris, ketua LDI sekarang mengaku jamaah mereka kekuatannya itu 15 juta. Jumlahnya. Padahal sebenarnya berapa, Mam? 1 juta mungkin nggak nyampe. Jadi mereka itu ahli dusta. Bahkan salah satu cara berdakwah mereka itu wajib dusta. Wajib. Nih ada beliau pernah mau mengimami Pak Ma'ruf Amin, silakan. Tahun 2007 Pak Kiai Ma'ruf Amin sudah husnudzon, sudah bersangka baik bahwa LDI sudah paradigma baru. Jadi
beliau berkunjung ke Kediri. Nah, sebelum beliau hadir, kita rapat, para wakil amirin rapat mengusahakan bagaimana caranya supaya Pak Kiai Ma'ruf itu tidak ngimami di masjid itu, di Pondok Kediri. Sehingga setelah ilham itu dimunculkan, diminta pendapatnya, pertimbangannya apa, bagaimana. Nah, intinya pokoknya bagaimanapun jangan sampai Pak Ma'ruf itu imami di masjid kita. Jadi waktu itu yang dibajukan imam ya saya. Memang saya imam rawatibnya waktu itu. Ya, siasatnya bagaimana? Sebelum iqomah saya sudah siap dulu di pengimaman. Sehingga tidak ada celah Pak Kiai untuk maju. Sampai seperti itu. Jadi mereka sangat ketakutan dan mereka merasa tidak sah kalau diimami orang lain. Karena itu bukan orang Islam. Malaysia. Di Malaysia. Begitu pula waktu tahun 97 saya diutus Amir ke Kuala Lumpur, Malaysia, mengambil sanad bacaan Qiraah Sab'ah. Setelah selesai kami baca talaki dengan Syekh selama 4 bulan, Syekhnya kita bawa ke rumah markas Islam Jamaah di Kuala Lumpur. Kemudian waktunya salat maghrib, padahal di situ ramai orang-orang Indonesia TKI yang ikut menghadiri acara khataman itu. Waktu salat maghrib tidak ada yang ikut makmum, sehingga ketika melihat itu syekhnya marah. Kenapa kawan-kawan kamu dari Indonesia tidak ada yang sholat? Nah, mereka beralasan kami sibuk persiapan untuk acara khataman. Tapi kami sendiri bertiga sebagai muridnya beliau, saya, Mas Iwan Abdullah dan Pak Abdul Hamid, setelah makmum dengan beliau ini, kami ulangi lagi sholat. Jadi kami anggap sholat makmum dengan tadi itu tidak sah. Coba, jadi kami ambil ilmunya, sanadnya kita ambil, tapi kita anggap beliau kafir. Nah, itulah pembawanya LDI seperti itu. Sampai kepada ulama pun dia berdusta, tidak kapok-kapok. Ya, ini naudzubillah min dzalik. Dan menambahkan, bentar ya, mungkin konteksnya dapat. Bukan cuma mewajibkan berdusta, tapi menghalalkan suap. Jadi kalau pejabat, saya khawatir banget sama MUI, saya khawatir sekali. Karena dipepet terus, sampai supirnya Pak Ma'ruf Amin pun orang LDI. Saya khawatir kenapa? Karena imamnya mewajibkan kalau boleh disumpel-sumpel aja pakai duit. Uang-uang yang diambil bulanan itu yang miliaran tadi, salah satunya buat nyumpel sana, nyumpel sini. Saya khawatir, saya nggak menuduh, nggak memfitnah, tapi saya khawatir karena mereka memang menghalalkan riswah, menghalalkan segala cara. Ini ngerinya mereka. Memang ada istilah di dalam LDI itu sobat, pokat, obat. Ya. Jadi mereka mendekati para pejabat dan ulama, tokoh masyarakat, mereka menggunakan obat ini. Obat. Jadi orang yang sudah kena obat akan lindung. Ya. Masuk angin istilahnya. Ya, masuk angin. Kalau dari ulama tidak mau menerima obat, itu dikatakan disebut atau diistilahkan dengan nama-nama yang jelek. Dulu waktu itu 89 waktu LDI dibekukan di Jawa Timur, ketua MUI-nya Jawa Timur tidak menerima obat. Beliau adalah Pak Kiai Misbah, dijuluki musibah. Misbah namanya, cahaya, Ya, dijuluki musibah karena tidak menerima obat. Buya Hamka, saya pernah dengar waktu kecil. Buya Hamka disebut, mohon maaf ini ya, Buaya Hamka. Saya waktu kecil ngaji di LDI kaget. Kok nama orang dirubah-rubah? Tapi anak kecil nggak ngerti apa kan? Pernah dengar seperti itu? Iya, dengar. Saya Buaya dengar. Hamka. Padahal mulia kan, beliau ini sosok terpandang kan? Iya. Ya, saya lanjutkan. Oknum tokoh masyarakat ataupun ulama yang menerima obat dari LDI itu dikasih julukan lagi Abu Thalib. Oh, kok bisa Abu Thalib? Iya, Abu Thalib itu kan orang kafir, tapi Abu Thalib membela Muhammad. Ya, jadi yang mau menerima hadiah dari LDI sehingga mulus jalan. sehingga agak berubah ini pandangannya tentang LDI, tidak sesat lagi pandangannya, maka itu sudah Abu Thalib.
Jadi para ulama mari berhati-hati juga. Berhati-hati. Terus yang masalah ini Pak, Quran yang dikaji Ben sama Ida Royani itu menurut Bapak sah apa enggak itu Qurannya? Dia kan merasa manggul apa itu? Apa ada LDI Quran selalu mengambil hak cipta. Jadi Quran yang resmi itu diambil di fotokopi. Mereka bikin Quran model sendiri, yaitu dilebarkan pinggirnya supaya bisa ditulis ya. Apa pesan-pesan imamnya itu bisa ditulis di situ. Jadi mereka kalau menyampaikan langsung buka Quran itu membaca terjemahan yang ada, yang sudah pesan-pesan dari imamnya, bukan membaca tafsir dari ulama. Tafsirnya Nur Hasan. Tafsir imamnya sendiri. Contohnya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, itu kalau di LDI itu mansuh. Nah, apa nasihatnya? Sahih. Jadi ayat ini harus jihad. Orang yang tidak ikut dengan kita harus kita save. Pedang. La ikraha fid din, itu mansuh. Nasihatnya sahih. Ini kalau pejabat mengatakan LDI itu sudah memberikan kontribusi yang besar kepada negara, itu berarti bapak-bapak itu tertipu. Bapak melihat hanya dari luar, bapak belum masuk. Ibaratnya orang bertamu itu baru sampai di pagar. Dari imam pertama Haji Hasan Ubaidah, kedua Abdul Zahir putranya Abdul Hasan, ganti imam sekarang yang ketiga ini seperti itu, tidak berubah. Ajarannya sama, masih sama persis. Dan saya adanya diusir itu karena saya ingin merubah dengan pelan-pelan, tapi ternyata bikin ribut. Katanya menghilangkan keaslian agama. Jadi mengajak kepada paradigma baru sesuai janjinya kepada MUI, ternyata dicap bahwa saya itu ingin merubah keaslian agama yang mereka pegangi, mereka yakini. Saya disuruh tobat dan saya tidak tobat, hanya diusir. Saya diberi kesempatan dari 2008 itu bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Saya ditunggu untuk bertobat dan saya tidak bertobat, akhirnya diusir dan diumumkan bahwa Mauludin sudah murtad, tidak boleh ketemu, tidak boleh minta keterangan, tidak boleh difasilitasi. Kalau datang ke rumah supaya ditolak, datang bertamu jangan diterima, begitulah. Oke. Cukup. Ada lagi terakhir banyak ya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Ini fotokopinya, tapi kalau mau PDF-nya bisa ke link di bawah di sini. Ini bisa di-shoot juga nih. Boleh Bang? Larangan LDI. Ya, boleh Bang. Jadi yang begitu melarang ya. Oke, pemirsa Rasul kami, baru saja para korban Majelis Ulama Indonesia sebuah proklamasi di mana meminta fatwa sekaligus Oke. Lagi? mengenai Ini dari Jaksa Agung. kedua public figure ini yang telah Ajarannya dilarang. Tapi kenapa mengajak Ben sama Ida Royani merasa bangga? terkait ajaran penyimpangan dan juga Di kerajaan Malaysia udah dilarang juga. aliran dana yang melakukan Singapura ada Pak? art, maksudnya Singapura ya. dengan Lagi ya Singapura. kamuflase yaitu infak dan sodakoh
Ini sedang menyuarakan apa-apa yang menjadi permasalahan di LDI sendiri, mulai dari penyimpangan aliran ajaran dan juga penggalangan dana yang mereka sebut infak. Ya, kita sedang live report di Majelis Ulama Indonesia Pusat. Saat ini para korban telah menyerahkan beberapa alat bukti yang sudah diserahkan. Motor di seberang. Ya, semoga permasalahan terkait hal ini cepat terselesaikan. Dan terima kasih kepada pemirsa Rasul Entertainment yang telah berkomentar, yang telah menyaksikan juga. Jangan lupa like and comment and subscribe.